Nah, ini Laskar Ngarit alhamdulillah makan sapinya. Pokoknya kudu telaten Laskar Ngarit beres-beres dimanapun anda berada. Ini sing njaluk video ning kandang ya tak gaeke mumpung ning kandang. Ini Pak Bos, hari ini kita ada jadwal ya ke kandangnya itu Om Juno. Istimewa pakai kacamata hitam Pak Bos, lagi loro moto. Jadi hari ini Mas Juno itu manggil saya karena pedetnya yang baru dapat itu batuk-batuk. Ini ya, itu jenengan perso. Jadi piro? 6 bulan? 5-6 bulan belum dikeluh Laskar Ngarit. Terus indikasinya hari ini makan mulai berkurang, temil-temil, terus terlihat batuk-batuk ya. Jadi nanti akan kita periksa, kita ukur suhunya pakai termometer, kita ukur denyut jantung, sama apakah ada masalah di paru-paru. Jadi Laskar Ngarit kalau sapinya batuk itu jangan diremehkan, nggih. Karena banyak sekali kemungkinan mulai dari gejala cacing hati, terus cacing paru-paru, alergi, tapi belum dikeluh belas ya, atau gejala pneumonia atau infeksi paru-paru. Dulu yang punyaan Masis itu sudah hampir, sapi gede banget, sudah hampir dijual 19 juta. Terus kita coba obati 3 kali, berhasil sembuh dan masih laku 45 bos. Sapi sing biyen kae, tapi suwe banget ya. Jadi begitu, wis perso Laskar Ngarit itu batuk-batuknya. Ya, apakah masalahnya ada di paru-paru atau masalahnya ada di saluran atas betul atau ada di sinus. Nah, itu ya. Nanti kita lakukan pemeriksaan dulu. Oke. Sing megangi sinten iki? Oh, siap apa sampean rekam ke. Terus ngene wae ya. Nah, wis tak. Laskar Ngarit beres-beres tak periksa dulu ya. Oke. Siap. Monggo Pak Bos dibantu megangi saya. Oke, jadi gini Laskar Ngarit beres-beres dimanapun anda berada. Mumpung ada pasien ya, saya mau menjelaskan ada kesalahan dari peternak yang jika itu terlanjur terjadi itu bisa fatal. Yakni kesalahan ketika sapinya kuit demam. Sapi yang besar terutama maupun sapi yang kecil, kalau demam suhu di atas 39,5, 39,6, bahkan 40, 41 itu secara umum pasti dia langsung deprok. Gitu bos? Nah, deprok. Sapi deprok itu tidak masalah. Tetapi jika sapi deprok menjadi di satu bagian dan lebih dari 24 jam karena dia memang demam, ngongsrong, menggigil, itu akan menjadi masalah jika deproknya lebih dari 24 jam, yakni ini semakin tidak berfungsi. Jadi harusnya sapi yang jenengan itu demam, ndang celuk ke mantri, ndang diceluk ke dokter, disuntik, demamnya turun, dia berdiri, maka tidak muncul masalah. Menjadi muncul masalah, demam tinggi, jajal diobati dewe, tukokne bodreksin, ya toh, sehingga demamnya tidak turun, paha kaki sebelah kiri ini tertindih terus, atau sebaliknya kanan tertindih terus, lebih dari 24 jam yang terjadi, ini rek menungso gringgingen atau kesemutan. Jadi ketika dokter nyuntik, seharusnya 1 kali injeksi itu suhunya turun dan dia bisa berdiri karena terlambat ya. Bahkan ada yang sampai 2 hari baru manggil dokter. Masalahnya muncul bukan dari demam. Masalah selanjutnya muncul dari deprok kuwi mau. Gringgingen yang lebih dari 1 kali 24 jam bahkan 2 hari itu bisa membuat bukan lumpuh tetapi ini mati dalam tanda kutip ya. Jadi arepe ngangkat ki wis ora iso. Sehingga menjadi lebih parah. Selingan. Monggo Pak Bos dipegangi. Tak periksa dulu Laskar Ngarit. Kesini Mas Juno ora apa-apa. Tak periksa dulu, ini sapinya Mas Juno yang indikasinya adalah batuk-batuk.
Pemeriksaan di sini itu pemeriksaan limfoglandula. Limfoglandula itu kalau di sini bengkak atau di sini bengkak, ya, itu mengindikasikan ada infeksi bakteri yang sudah lebih dari 7 hari. Nah, tapi pemeriksaan di sini itu tidak ada. Berarti kemungkinan besar dia saluran nafasnya tidak mengarah ke infeksi bakteri, Pak Bos. Siap. Dari pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop, baik paru-paru bagian bawah, tengah maupun atas itu tidak terdengar kotor. Berarti masalahnya bukan masalah yang serius. Bisa masalah alergi, masalah pindah kandang, masalah cuaca, atau masalah ringan. Ya, tapi kalau seandainya didengarkan di daerah paru-paru ini, di kanan kiri ini terdengar suara kasar, itu gejala ke pneumonia. Jadi ada bengkak, didengarkan lewat stetoskop suaranya kasar, kemerosok, infeksinya rada parah. Tapi dia tidak. Jadi bisa jadi faktor ke pindah kandang, dia daya tahan tubuh turun. Kalau manusia hanya flu biasa. Kita lanjut tem. Siap, ini awal-awal. Suhu monggo mendekat Mas Juno, apa-apa. Suhu normalnya sapi ya itu 38,0 sampai 39,0. Ini kita lihat. Ternyata dia sumber. Makanya Masnya benar, hari ini mulai tidak mau makan karena dia suhunya 39,8 masih naik. Sehingga nggak mau makannya dia itu karena demam. Ya toh? Ini 39,9. Ini 40. Jadi 40 derajat, tak cabut ya. Jadi Laskar Ngarit perso, ini suhunya 40,0 dengan kotoran yang seperti itu, maka bisa jadi memang bukan mengarah ke bakteri tetapi ke arah virus flu. Oke. Laskar Ngarit sakjane wajib duwe termometer sehingga komunikasi dengan dokter PPNA ini harganya murah, mulai dari 25.000 sampai 150.000. Ini saya pakai yang harga 60.000. Ya ora murah banget, ning ya ora larang banget, tengah-tengah. Men ora sombong, ning ya men ora medit ya to, Bos. Jadi sapinya Mas Juno tidak ada pembengkakan yang mengindikasikan infeksi bakteri, paru-paru dan bagian atas juga dia bersih, tetapi dia sudah mulai demam dan hari ini nafsu makan turun. Jadi diagnosanya mengarah ke infeksi flu atau batuk karena virus. Jadi dalam kondisi seperti ini kita beri tindakan, kita kasih penurun panas, kita kasih anti alergi, dan tetap dikasih antibiotik. Kenapa? Supaya antisipasi ketika ada infeksi bakteri sekunder. Oke, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi nanti. Siap. Pun Laskar Ngarit semua sudah kita tangani tadi, sapinya kita injeksi ya. Intinya pelajaran dari kasus hari ini adalah jangan menunda. Jadi apa yang dilakukan Mas Juno ini sudah tepat ketika ada perubahan kondisi, batuk-batuk dan sudah tidak mau makan. Ternyata si sapi ini demam tinggi 40, itu belum titip tadi sudah saya cabut karena sudah terbaca dia demam. Jadi sebelum deprok maka harus segera dilakukan tindakan. Ya tebas lah sekarang ada semua benora parah, makanya tadi sudah dijelaskan. Saat ini poinnya dari penyakit ini adalah ada 3. Yang pertama, jangan menunda penanganan atau manggil dokter atau memanggil mantri jika sapinya jenengan itu demam tinggi dan deprok. Yang kedua, biasakan menggunakan termometer. Jadi itu enak banget kalau konsultasi, kok sapi ini rada gelemangan sampean culup kening silit ya toh. Harganya 25.000 sampai 150.000. Begitu demam jenengan langsung ngabari, Pak Dokter, sapi saya suhunya sekian, mohon segera datang ke kandang. Jadi seandainya demam bisa langsung ada tindakan. Seandainya normal biasanya dokter masih memberikan dipantau dulu gitu, kayak banyu gula ya, bisa gitu ya. Dan yang ketiga adalah
Jika jenengan baru beli sapi, memang sebaiknya langsung diberikan obat cacing, dan jika muncul gejala yang kurang menyenangkan atau mengkhawatirkan, sebaiknya segera dilakukan tindakan. Itu yang kemarin sudah meminta dibuatin video di kandang. Mumpung hari ini Jumat, kita lagi santai dan habis ini ada acara bakar-bakaran ya toh. Bakar isu. Bakar gurame. Jadi hari ini kita buatkan video. Sekian, semoga video tadi menginspirasi dan bisa membawa kebaikan buat kita semua. Laskar Ngarit Indonesia. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mungkin videonya sangat sederhana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Blas-Blas. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share videonya. Yang membutuhkan sapi dan kambing bisa kontak Mas Juno di 081 sekian nanti ada di kolom deskripsi. Matur nuwun. Nah, ini Laskar Ngarit alhamdulillah makan sapinya. Komen, kudu, telaten. Gitu. Ini betul sapi. Batu sirup.